Hello everyone, my name is Nazwa Putri Aulia, NPM 2441107. I am from Fakultas Ekonomi and Business, Class Management 24C. Today, I would like to present about personal financial risks, atau dalam bahasa Indonesianya disebut risiko keuangan pribadi. Okay, financial management is very important because every person faces eventually in the trade financial life. Jika kita tidak mampu mengelola keuangan dengan baik, maka berbagai masalah keuangan dapat muncul dan mempengaruhi kehidupan kita di masa depan. Pada presentasi ini, saya akan menjelaskan pengertian risiko keuangan pribadi, jenis-jenisnya, serta bagaimana cara kita mengelolanya. First, let's discuss of definition. Personal financial risk is the personality of expressing financial loss or expressing financial loss of difficult to answer event or proud of financial decision. Artinya, risiko keuangan pribadi adalah kemungkinan seseorang mengalami masalah keuangan akibat kejadian tidak terduga atau karena keputusan keuangan yang kurang tepat. Contohnya, seperti kehilangan pekerjaan, memiliki utang yang terlalu banyak, atau pengeluaran yang lebih besar daripada pendapatan. Karena itu, memahami risiko keuangan sangat penting agar kita dapat mempersiapkan diri sejak dini. Why is financial risk management important? Karena dalam mengelola risiko keuangan, kita dapat menjaga kondisi keuangan tetap stabil dan terhindar dari masalah di masa depan. Some benefit include reduce financial stress, helping us effective financial goals, preparing for emergency, improving financial security, creating a better quality of life. Jadi, manajemen risiko keuangan bukan hanya untuk orang yang sudah bekerja, tapi juga penting bagi mahasiswa dan generasi muda. There are several common types of personal financial risks. 1. Income risk. 2. Debt risk. 3. Investment risk. 4. Inflation risk. 5. Healthy risk. 6. Emergency risk. And 7. Lifestyle risk. Selanjutnya saya akan menjelaskan satu persatu. Income risk in the risk of losing of reduction a culture of income. Risiko ini dapat terjadi karena job loss atau kehilangan pekerjaan, salary reduction atau penurunan gaji, business failure, kemudian economy recession. Misalnya, seseorang yang hanya memiliki satu sumber penghasilan akan lebih rentan ketika kehilangan pekerjaannya. Untuk mengurangi resiko ini, kita bisa meningkatkan keterampilan, mencari pendapatan tambahan, atau melakukan pekerjaan sampingan. Debit risk occurring with a person has too much debt and find it difficult to properly repay it. Contohnya adalah uang kartu kredit, pinjaman online, cicilan yang terlalu banyak. Jika tidak dikelola dengan baik, utang dapat menyebabkan tekanan finansial yang besar. Therefore, a whistle borrowed money reset and only when necessary. Selain itu, penting untuk membayar kewajiban karena waktu agar tidak terkena bunga dan denda yang semakin besar. Investment risk is the possibility of losing money. Investment, contohnya harga saham turun, nilai properti menurun, bisnis yang kita investasikan mengalami kerugian. Although investment can create profit, there are also inflation risk. Karena itu, sebelum kita berinvestasi, kita harus memahami instrumen investasi yang kita pilih dan tidak menaruh seluruh dana pada satu jenis investasi itu saja. Innovation risk across when the brains is frozen over time and distress pricing proffer. Artinya, uang yang kita miliki hari ini mungkin tidak dapat membeli barang yang sama di masa depan karena harga terus naik dan meningkat. Sebagai contoh, sebagai contoh, harga makanan, transportasi, dan kebutuhan sehari-hari cenderung itu menaik setiap hari dan setiap tahun. Untuk menghadapi inflasi, kita harus menabung dan berinvestasi agar nilai uang kita dapat bertumbuh. Healthy risk is one of the most important financial risks. Ketika seseorang mengalami sakit atau kecelakaan, biaya pengobatan yang tinggi dapat mengganggu kondisi keuangan. For example, hospitalization and medical treatment can be very expensive.
Oleh karena itu, memiliki asuransi kesehatan dan menjaga pola hidup sehat merupakan langkah yang penting untuk mengurangi resiko ini. Emergency risk refers to unfettered situation that record immature financial research. Nah, contohnya itu ada di bencana alam, kerusakan kendaraan, kehilangan barang berharga seperti emas, dan lain-lain. Kemudian ada keadaan darurat keluarga. Kejadian seperti ini kan kita sulit diprediksi, maka kita perlu memahami emergency fund dan dana darurat. Financial experts generally recommend having a emergency funds equal to 3 to 6 months of living expense. Kemudian, lifestyle risks. Lifestyle risks occurs when the spending habit expense income. Risiko ini sering terjadi pada generasi muda karena gaya hidupnya yang konsumtif. Example include impulsive shopping, by understand product, exclusive use of online shopping application. Jika kebiasaan ini dilakukan, maka seorang akan kesulitan menabung dan mencapai tujuan keuangan. Therefore, it's important to decision between need and want. Jadi kita tuh harus tahu apa yang kita butuh dan apa yang kita mau. Kita harus bedain kedua itu tersebut. Kemudian ada the strategy to manage financial risks. There are several ways to manage personal financial risk. First, create monthly budget. 2, build an economic fund. 3, manage debt restoration. 4, price information when needed. 5, encourage financial literacy. And finally, invest wisely for the future. Dengan menerapkan strategi tersebut, kita dapat mengurangi nih kemungkinan kita mengalami masalah keuangan. Kemudian ada case study, look the example. And university student raise monthly allow from parents. However, most the money is spent to entertainment, shopping, and eat out. When the emergency occurs, such as damaged laptop need for studying, the study does not have enough saving. Result, a study has to borrow money from the friend or family. This case show the importance of budget and saving money on fact solution. Okay, in conclusion, personal risk is an important issue that everyone should understand. Risiko keuangan pribadi itu dapat berasal dari pendapatan, utang, investasi, inflasi, kemudian kesehatan, keadaan darurat, maupun gaya hidup. Although risk cannot be completely avoided, they can managed through proven planning and financial discipline. Dengan mengelola keuangan yang baik, kita dapat mencapai keamanan finansial dan mempersiapkan di masa depan dengan baik. That's all of my presentation today. Thank you for your attention. I hope this presentation help us understand the importance of management personal risks. If you have any question, I'll be happy to answer them. Thank you. Have a nice day.